Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 12, Pembalasan untuk suami dan pelakornya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Adam, untuk apa kamu kesini? Kalau malam itu di restoran, aku percaya kalau itu kebetulan. Tapi hari ini, aku yakin ini tidak kebetulan. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tanya Aira merasa heran. Yaps, betul sekali. Hari ini bukan sesuatu yang kebetulan. Aku memang sengaja mau ketemu kamu. Mau tahu kenapa aku bisa tahu kamu di sini? Adam tersenyum. Dia terlihat ceria dan selalu bersikap santai dalam situasi apapun. Kenapa? Atau jangan-jangan kamu ikuti aku ya? Apa yang kamu tahu tentang aku setelah mengikuti aku beberapa hari ini? Tanya Aira dengan tegas. Dia merasa geram dengan Adam yang bahkan baru sekali bertemu dengannya, tapi sepertinya sudah bertindak terlalu jauh sampai mengikutinya. Yeps, benar lagi. Kamu pintar juga ya. Kalau kamu tanya apa yang aku tahu tentang kamu selama beberapa hari ini, semuanya. Aku tahu rumah kamu di mana, kamu sukanya makan di restoran mana. Aku bahkan tahu rumah ibu kamu dan makanan kesukaan kamu. Jawab Adam yang lagi-lagi merakahkan senyuman, membuat parasnya semakin tampan. Gila kamu ya. Ada urusan apa kamu ingin tahu tentang aku? Mulai sekarang, aku minta kamu jangan pernah ikuti aku lagi. Jangan pernah ikut campur dalam kehidupan aku. Ngerti? Balas Aira kesal dan marah. Aku tertarik sama kamu, Aira. Sejak malam itu, aku jadi penasaran ingin tahu tentang kamu. Aku serius. Aira merasa enggan untuk merespon perkataan Adam lagi yang menurutnya tidak masuk akal. Terlebih lagi, dia masih berstatus sebagai istri Ray. Jika Adam terus mendekatinya, orang bisa saja menganggap dirinya berkhianat. Minggir kamu, aku mau pulang. Usir Aira pada Adam yang masih berdiri di samping pintu mobil Aira. Aira, tunggu dulu. Kita belum selesai bicara. Cegah Adam. Aku bilang minggir. Pergi sana. Dan jangan pernah ikuti aku lagi. Atau jangan pernah tampakkan wajah kamu di depanku lagi. Aku tidak punya urusan sama kamu. Aira sedikit menggeser Adam yang menghalanginya masuk ke dalam mobilnya. Oh, jadi ternyata benar ya kalau kamu sama pria ini punya hubungan. Kamu bilang aku pengkhianat, sementara kamu sendiri juga sama saja pengkhianat. Ucap Ray tiba-tiba muncul. Seperti biasa, dia selalu menjemput Clara di jam pulang kantor. Tapi karena Clara masih sibuk dengan pekerjaannya, dia sampai tidak sempat untuk mengabari Ray. Ya ampun, jadi rumit lagi deh. Aku lagi malas untuk menjelaskan apapun, karena itu tidak penting, dan kamu juga tidak akan peduli. Jadi percuma saja. Kamu cari Clara, wanita sampah itu kan? Dia di dalam. Lebih baik kamu bantu dia, karena aku lihat pekerjaan dia banyak. Aku nggak punya cukup waktu untuk meladeni kamu. Jawab Aira acuh. Masih ada hal yang ingin dia lakukan, dan dia tidak ingin membuang waktu untuk berdebat dengan Ray, yang hanya bisa menuduhnya atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Aira tak ingin menghiraukan Ray dan langsung membuka pintu mobilnya hendak masuk. Aira, aku ini masih suami kamu. Kamu ingat itu?
Kamu masih sah sebagai istriku. Jadi, aku berhak tahu kamu berhubungan dengan siapa. Ucap Ray marah. Aira pun semakin merasa geram dan menutup kembali pintu mobilnya, lalu menatap Ray dengan tajam. Aku ingat, Ray. Aku tidak pernah lupa kalau aku ini adalah istri kamu. Kamu yang sepertinya lupa kalau kamu sudah punya istri sampai kamu menjalin hubungan dengan wanita itu. Ray terdiam 1000 bahasa mendengar perkataan Aira. Dia seakan terjebak dengan perkataannya sendiri. Ah, sudahlah. Terserah kamu saja mau berhubungan dengan pria manapun. Aku nggak peduli. Ray dengan marah pergi meninggalkan Aira dan Adam, lalu masuk ke dalam kantor tersebut untuk menemui kekasihnya Clara. Sementara Adam yang sedari tadi hanya diam memperhatikan perdebatan antara Aira dan Ray, semakin memahami kenapa Aira menjadi wanita yang dingin dan angkuh seperti ini. Namun itu yang membuat dia semakin tertarik untuk mengenal Aira. Aira, kenapa kamu tidak berpisah saja dari Ray itu? Tanya Adam penasaran. Aku sudah bilang itu bukan urusan kamu. Jawab Aira ketus dan langsung masuk ke dalam mobilnya, lalu pergi begitu saja. Sementara Adam masih berdiri di sana. Dia menghela nafas, berpikir sejenak, lalu pergi menyusul Aira dengan mobilnya. Sudah hampir malam. Aku berharap Clara masih sibuk dengan pekerjaannya bersama Ray di kantor itu. Jadi aku masih punya waktu untuk menjalankan rencanaku selanjutnya. Ucap Aira sambil menyetir. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju apartemen Clara. Sementara Adam masih mengikutinya tanpa sepengetahuan Aira. Aira mau kemana ya? Ini bukan jalan menuju ke rumahnya, ucap Adam penasaran. Sekitar 30 menit kemudian, Aira akhirnya tiba, lalu memarkir mobilnya dan bergegas masuk ke dalam apartemen tersebut. Tepat di depan pintu apartemen Clara, Aira terdiam berpikir, kunci passwordnya apa ya? Ucap Aira bingung. Dia memencet beberapa nomor di pintu tersebut, namun ternyata salah. Aduh, passwordnya apa ya? Aku harus secepatnya masuk ke dalam sebelum Clara dan Ray kembali. Ayo Aira, pikir baik-baik, ucapnya cemas sambil terus berpikir dengan keras. Aku tahu, apartemen ini dibeli oleh Ray, jadi passwordnya pasti tanggal pernikahan aku sama Ray. Dari dulu setiap membuat sandi di handphone atau membuat apapun yang berhubungan dengan angka, dia pasti memakai tanggal itu karena mudah diingat. Iya, dia pasti memakai angka itu. Aira mencoba menekan satu persatu angka tersebut sambil mengejanya perlahan. 20022019. Alhamdulillah terbuka. Aira menghela nafas berat dan langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Aira melihat seisi ruangan tersebut dan sebuah kasur berukuran king yang sangat mewah. Aira tersenyum. Kalian melakukan sesuatu yang panas di sana kan? Aku akan membuat hal itu menjadi berita terpanas nantinya. Aira mengambil kamera kecil dalam tasnya dan mencari posisi terbaik untuk meletakkan kamera tersebut. Nantinya, segala sesuatu yang terekam akan terhubung pada Aira. Aira sudah mengatur semuanya dengan sangat matang. Aira meletakkan kamera super mini tersebut di atas vas bunga yang mengarah ke kasur mereka. Aku yakin mereka tidak akan melihatnya. Lebih baik aku segera pergi dari sini. Aira pun keluar. Baru saja dia menutup pintu, Adam tiba-tiba muncul, menariknya lalu memeluknya erat dengan sedikit menekan kepala Aira di dadanya agar tak nampak.
Kamu? Teriak Aira. Shh, jangan teriak. Ray datang. Kamu bisa ketahuan kalau ada di sini. Ucap Adam dengan suara berbisik pelan sambil tetap memeluk Aira, hingga Aira pun bungkam. Adam benar, dia tidak akan bisa sembunyi di balik apapun saat ini. Ray berjalan semakin mendekat dan hendak membuka pintu apartemen tersebut. Namun dia terdiam sejenak melihat dua orang yang sedang berpelukan di dekat sana. "Hei kalian," ucap Ray. Aira menutup matanya cemas mendengar suara Ray yang sudah pasti tertuju padanya dan Adam.